Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran Akidah Akhlak. Baik anak-anak, sekarang kita sampai kepada bab yang kedua tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali terlebih dahulu dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak semuanya, ya, mari kita lihat apa saja yang akan kita pelajari pada bab yang kedua ini, yaitu dengan materi pengertian sifat wajib mustahil Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah, dan pengertian sifat jaiz, ya. Jadi kita nanti anak-anak semuanya, ya, semuanya akan kita pelajari tentang sifat wajib, sifat mustahil Allah, ya, kemudian yang tergolong nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah, serta pengertian dari sifat jaiz. Nah, aktivitasnya apa? Ya kita pahami saja video pembelajaran ini yang akan ditayangkan Pak Guru, ya, subbab demi subbab, ya, setiap kali pertemuan. Kemudian juga kalian bisa menyebutkan sifat wajib, mustahil, jaiz Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah, ya, dengan cara apa? Menghubungkan, ya, mengkorelasikan sifat wajib, mustahil, jaiz Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah itu. Nah, selain itu anak-anak, kalian juga nanti bisa menunjukkan dalil tentang sifat wajib, dalil tentang sifat mustahil yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah, serta sifat-sifat jaiz, ya. Kemudian menemukan dalil tentang sifat wajib, sifat-sifat mustahil, ya, nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah, serta sifat jaiz Allah. Kemudian juga anak-anak bisa menyajikan contoh fenomena-fenomena dalam kehidupan yang muncul sebagai bukti dari sifat wajib, sifat mustahil dan jaiz Allah itu apa saja. Kalian bisa menyajikan contoh fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak semuanya, mari kita lihat, ya, kalian renungkan firman Allah di dalam surat Ar-Ra'd atau Ar-Ra'du, ya, surat yang ke-13 ayat 2 sampai dengan 4, ya. Kalian lihat di dalam Al-Qur'an kamu, ya. Baik, kemudian kita hubungkan dengan gambar ini anak-anak, ya. Kalian perhatikan, ya, amati tanda-tanda kekuasaan Allah dengan seksama. Coba perhatikan dan renungkan gambar-gambar berikut ini, ya. Ini semuanya adalah kemahakuasaan Allah. Kejadiannya tidak kebetulan, tetapi atas kuasa dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik anak-anak, berikutnya mari kita lihat, kita kembangkan wawasan kita semuanya dengan mengetahui pengertian sifat wajib, kemudian sifat mustahil dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mari kita ketahui, ya, pengertiannya satu demi satu, ya. Jadi sifat-sifat Allah itu ada berapa anak-anak? 3. Ada yang disebut dengan sifat wajib, ada yang disebut dengan sifat mustahil, dan ada yang disebut dengan sifat jaiz. Ya, kalian ulangi ya anak-anak, ya. Sifat-sifat Allah ada 3, ya. 1 sifat wajib, kemudian sifat mustahil, kemudian sifat jaiz. Nah, ketiga sifat ini wajib diketahui dan diyakini oleh seorang mukmin. Mukmin itu artinya orang yang beriman. Insya Allah kita semuanya termasuk mukmin, ya. Orang yang beriman wajib mengetahui ketiga sifat itu anak-anak. Nah, diantaranya adalah pengertian sifat wajib bagi Allah, ya. Yang dimaksud dengan sifat wajib Allah itu apa, ya? Sifat wajib Allah itu ialah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam seisinya. Jadi yang dimaksud sifat wajib Allah itu sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah. Nah,
Nah, sifat-sifat wajib ini bisa dikelompokkan menjadi 4 anak-anak ya. Bisa dikelompokkan menjadi sifat nafsiyah, ada yang dikelompokkan sifat salbiyah, ada yang dikelompokkan sifat ma'ani, ada yang dikelompokkan dengan sifat ma'nawiyah. Coba perhatikan sifat nafsiyah itu apa. Nah, sifat nafsiyah itu adalah sifat untuk menegaskan adanya Allah, di mana Allah menjadi tidak ada tanpa adanya sifat tersebut. Jadi menegaskan bahwa Allah itu ada, gitu loh ya. Namanya sifat nafsiyah. Nah, sifat salbiyah, sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah, itu sifat salbiyah. Ya, kemudian yang termasuk sifat ma'ani, sifat yang pasti ada pada zat Allah, ya. Sifat-sifat yang juga dimiliki oleh makhluk. Bedanya jika yang memiliki sifatnya Allah, maka sifat ini tidak terbatas. Sedangkan jika yang memiliki sifat ini makhluk, maka sifat ini terbatas. Ya, contohnya Allah itu maha hidup, artinya selamanya dan tidak akan mati. Sedangkan makhluk itu juga hidup, tapi suatu saat akan mati. Baik, kemudian yang termasuk sifat maknawiyah, yaitu sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Itu namanya maknawiyah. Baik, jadi sifat wajib bagi Allah itu bisa dikelompokkan jadi berapa? Iya, menjadi 4, yaitu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Dan nanti masing-masing ini ada pembagiannya lagi. Ya, sifat yang termasuk sifat nafsiyah itu yang mana saja. Nah, sifat yang termasuk salbiyah itu yang mana saja. Ma'ani yang mana saja. Ya, dan sifat maknawiyah yang mana saja atau apa saja nanti akan kita jelaskan. Kemudian yang kedua, apa atau pengertian sifat mustahil bagi Allah itu? Yang dimaksud sifat mustahil Allah adalah kebalikan dari sifat wajib Allah, ya, yaitu sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak pada zat Allah sebagai pencipta alam semesta. Itu disebut dengan sifat mustahil. Nah, sedangkan sifat jaiz bagi Allah, apa yang dimaksud dengan sifat jaiz bagi Allah? Adalah sifat kebebasan Allah, kebebasan yang dimiliki Allah sebagai Tuhan semesta alam. Jadi sifat jaiz Allah itu ialah kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang mutlak. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, ya, memperbuat segala sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak memperbuat. Itu yang dimaksud dengan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari anak-anak ya, kalian lihat sekarang nama sifat-sifat Allah yang terbagi menjadi 4 kelompok tadi itu, ya. 4 kelompok dan bagiannya. Nah, kemudian kelompok yang pertama tadi adalah sifat nafsiyah, ya. Sifat nafsiyah, mana yang termasuk sifat nafsiyah? Sifat wajib Allah nafsiyah, yaitu wujud, artinya ada, mustahilnya adam, artinya tidak ada. Hanya satu ini yang termasuk nafsiyah. Gampang mengingat toh? Ya, sifat nafsiyah itu hanya satu, yaitu wujud atau artinya ada. Sifat mustahilnya wujud itu ngadam, bukan adam, tapi ngadam artinya tidak ada. Baik, kemudian yang termasuk golongan atau kelompok salbiyah. Ada berapa ini sifat wajib yang termasuk salbiyah? 1, 2, 3, 4, 5. Qidam, baqo, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Qidam artinya terdahulu, mustahilnya kudus baru, baqo kekal, mustahilnya fana rusak,
Wajibnya mukhalafatu lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Mustahilnya mumasalatu lil hawadisi, semisal makhluknya. Ya, wajibnya qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Mustahilnya ikhtiyaju li ghairihi, membutuhkan orang lain. Ya, wajibnya wahdaniyat esa. Mustahilnya tangadud, artinya berbilang. Ini yang termasuk kelompok salbiyah. Mari kita lihat kelompok ma'ani. Ada berapa yang termasuk kelompok ma'ani ini anak-anak? Ya. Yang termasuk kelompok ma'ani ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dan 6 ya. Ya, coba perhatikan ini ya. Yang pertama, oh bukan, ini jadi 1 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anak-anak yang termasuk ma'ani itu ya. Kudrat artinya kuasa, ya. Mustahilnya ngajizun, artinya lemah. Irodat, berkehendak. Karohah, terpaksa. Ilmu, mengetahui. Mustahilnya jahlun, bodoh. Hayat, artinya hidup. Mustahilnya ma'utun, artinya mati. Ya, wajibnya sama, mendengar. Ya. Mustahilnya samun, tuli. Wajibnya basor, melihat. Mustahilnya umyun, buta. Wajibnya kalam, berfirman, ya. Kemudian mustahilnya bukmun, bisu. Ada berapa ma'ani? 7. Ya, baik. Terakhir maknawiyah. Ya, maknawiyah ini adalah kepanjangan dari ma'ani ini. Kalau ma'ani itu ada 7, maknawiyah itu juga ada 7. Qadiron, artinya maha kuasa. Ngajizan, yang lemah. Muridan, maha berkehendak. Mukrohan, yang terpaksa. Ngaliman, maha mengetahui. Jahilan, yang bodoh. Hayan, maha hidup. Mayitan, yang mati. Samingan, maha mendengar. Asomu, yang tuli. Basiron, maha mengetahui. Akma, yang buta. Mutakaliman, maha berfirman. Abekam, yang bisu. Itu ya. Ini kamu hafalkan anak-anak ini. Kelompok-kelompok dari sifat-sifat Allah ini. Ya, kemudian apa saja yang termasuk kelompok di dalam sifat yang berada di dalam kelompok tadi. Misalnya nafsiyah itu wujud, mustahilnya wujud apa, ngadam, dan seterusnya beserta artinya. Ya, kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.